Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ai Ariyanti. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari semester 3 kelas A20A reguler sore. Di sini saya bersama ketiga rekan saya bernama Ayu Ajari, Kevin Prayoga, dan Muhammad Faruhroji akan menjelaskan mengenai senyawa yang berkhasiat anti kanker dari biota laut. Kenapa sih kita harus mempelajari senyawa yang berkhasiat anti kanker? Nah, kanker terus menjadi tantangan kesehatan global yang signifikan, menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut data Global Cancer Observatory pada tahun 2022 dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, diperkirakan terdapat 20 juta kasus kanker baru dan hampir 10 juta kematian di seluruh dunia pada tahun tersebut. Nah, proyeksi menunjukkan bahwa insiden tahunan dapat melebihi 28 juta pada tahun 2040, terutama didorong oleh pergeseran demografi, perubahan gaya hidup, dan faktor lingkungan. Beban yang meningkat ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial ekonomi yang sangat besar, terutama pada sistem layanan kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana akses fasilitas, diagnostik, dan pengobatan masih terbatas. Infeksi penyebab kanker seperti human papillomavirus atau HPV dan hepatitis bertanggung jawab atas sekitar 30% kasus kanker di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Banyak kanker dapat disembuhkan jika dideteksi dini dan diobati secara efektif. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menanggulangi berbagai penyakit kanker seperti pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi sitostatik. Nah, pengobatan ini dilakukan untuk membunuh sel-sel kanker, namun tidak sedikit usaha tersebut justru menimbulkan efek samping. Nah, kenyataan ini menuntut kita perlunya cara alternatif yang aman untuk pengobatan penyakit kanker dengan menggunakan bahan alami. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa organisme laut memiliki potensi yang sangat besar dalam menghasilkan senyawa-senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Lebih dari 70% permukaan bumi terdiri dari lautan yang menyediakan kekayaan spesies dengan berbagai karakteristik biologis dan kimia, serta bertindak sebagai habitat utama. Berbagai obat, kandidat obat, dan metabolit lain dari spesies laut telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Latar belakang dari senyawa berkhasiat anti kanker dari biota laut didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menemukan agen terapeutik baru untuk melawan kanker, yang merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Sebelum itu, teman-teman udah pada tahu belum kanker itu apa? Menurut WHO, kanker adalah istilah umum untuk sekelompok besar penyakit yang dapat mempengaruhi bagian tubuh. Bagian tubuhnya tuh bagian tubuh manapun. Istilah lain yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Salah satu ciri khas kanker adalah pembentukan sel-sel abnormal yang cepat tumbuhnya melalui batas normalnya dan kemudian dapat menginvasi bagian tubuh yang berdekatan dan menyebar ke organ lain. Proses yang terakhir ini disebut metastasis. Nah, metastasis yang meluas merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker. Jenis-jenis biota laut apa aja sih yang berpotensial digunakan sebagai sumber senyawa anti kanker? Yang pertama ada spons laut atau Porifera. Spons laut adalah hewan multisel yang berevolusi dari sekitar 600 juta tahun yang lalu. Nah, lebih dari 12.000 senyawa telah diisolasi dari spons laut dengan ratusan senyawa baru masih ditemukan setiap tahunnya. Spons laut telah menunjukkan manfaat dalam bidang farmasi karena berbagai senyawa bioaktif yang diisolasi dari organisme yang relatif sederhana ini. Spons laut menghasilkan sejumlah besar antitumor, antivirus, antiinflamasi, imunosupresif, antibiotik, dan molekul bioaktif lainnya yang dapat mempengaruhi patogenesis banyak penyakit manusia. Contoh spons lautnya itu ada sponge Monacora viridis. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Shrestha pada tahun 2018 membuktikan bahwa krem biscidin 800 atau C800 dari spons laut Monacora viridis menunjukkan efek sitotoksik dalam lini sel triple negatif breast cancer atau TNBC. Selain itu, C800 menginduksi penangkapan siklus sel pada fase G2 atau M, menghasilkan penurunan ekspresi siklin D1, CDK4, dan CDK6 dalam sel TNBC. Yang kedua ada rumput laut atau makroalga seperti
Ulvalactuna, Eucema cottoni, Turbinaria ornata, Sargassum myrcostum, dan Gracilia sp. Mengandung senyawa fitokimia seperti polifenol dan polisakarida. Senyawa ini memicu apoptosis atau kematian sel terprogram dan menghambat proliferasi sel kanker. Makroalga memiliki potensi sebagai agen anti kanker karena mengandung berbagai senyawa bioaktif dengan sifat antioksidan dan anti kanker. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa senyawa-senyawa ini dapat membantu mencegah dan melawan pertumbuhan sel kanker melalui beberapa mekanisme. Yang ketiga ada karang lunak, menghasilkan metabolit sekunder yang efektif melawan beberapa jenis kanker, terutama diterpen, triterpen, dan steroid. Senyawanya ada pseudoterosin dan sarkopitol A. Oke, selanjutnya ada lumut laut ya atau briozoa. Briozoa menghasilkan senyawa bioaktif yang dikenal dengan biostatin. Senyawa ini telah dievaluasi secara ekstensif dalam studi praklinis dan klinis untuk aktivitas anti kankernya. Biostatin 1 adalah senyawa makrolida kompleks yang pertama kali diisolasi dari Bugula neritina, sejenis briozoa laut. Nah, senyawa ini memiliki struktur unik dengan 20 cincin karbon dan gugus fungsional ester yang menjadikannya senyawa aktif biologis. Selanjutnya ada teripang ya atau mentimun laut. Teripang dikenal memiliki khasiat sebagai pencegah kanker dan mengandung senyawa yang memiliki potensi anti kanker. Tripang mengandung beberapa senyawa yang menunjukkan aktivitas anti kanker dalam berbagai penelitian in vitro maupun in vivo. Selanjutnya ada moluska laut. Senyawanya ada dolastatin 10 dan kakhalid F. Dolastatin 10 diisolasi dari siput laut Dolabella auricularia. Nah, dolastatin 10 ini adalah peptida linear dengan 5 residu asam amino yang tidak biasa. Manfaat atau anti kankernya ini menunjukkan aktivitas terhadap leukemia, limfoma, kanker payudara, dan kanker paru. Selanjutnya ada kakhalid F ya, ditemukan pada nudibranch Elysia rufensis yang memperoleh senyawa ini dari alga hijau Bryopsis sp melalui biotransfer metabolit. Manfaat atau anti tumornya itu menunjukkan aktivitas terhadap kanker prostat, melanoma, dan hepatoma. Selanjutnya ada cyanobacteria laut atau ganggang hijau dan biru. Senyawa kurasin A adalah poliketida peptida yang sangat kuat, diisolasi dari Cyanobacterium Limbia majuscula. Kelompok cyanobacteria dikenal menghasilkan metabolit sekunder yang unik dan sitotoksik. Selanjutnya ada bakteri laut nih teman-teman. Nah, bakteri laut dan Actinomyces laut. Nah, Salinis Sporamide A adalah molekul gamma laktam dan beta lakton yang unik nih, diisolasi dari Salinispora tropica, sebuah Actinomycetes laut yang ditemukan di sedimen laut dalam. Nah, dia menjadi mikroorganisme laut sebagai sumber senyawa sitotoksik yang paling menjanjikan. Dan itulah beberapa senyawa yang berpotensial untuk anti kanker. Sebenarnya masih banyak senyawa-senyawa yang berpotensial untuk anti kanker yang lainnya atau untuk penyakit-penyakit lainnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis metabolik sekunder yang telah diidentifikasi dari biota laut beserta aktivitas anti kankernya. Selama beberapa dekade, produk alami laut telah menjadi sumber senyawa bioaktif dengan aktivitas biologis yang sangat luar biasa. Ini termasuk aktivitas seperti anti kanker, anti mikroba, anti diabetik, anti inflamasi, anti parasit, anti hipertensi, dan juga antioksidan. Mereka dapat ditelusuri ke efek berbagai senyawa laut dari berbagai kelas konstituen, seperti ada alkaloid, terpenoid, steroid, flavonoid, peptida, protein, polifenol, karotenoid, vitamin, tokoperol, tokotrienol, dan juga karbohidrat. Tidak hanya senyawa laut, tetapi juga konstituen ini terdapat pada tanaman terestrial yang memiliki sifat anti kanker, serta jumlah besar aktivitas biologis lainnya. Aktivitas ini telah disaring dalam berbagai kondisi penyakit, termasuk yaitu penyakit kanker. Menggunakan metode ada dua, yaitu in vivo atau in vitro. Dan bukti sudah terdokumentasi dari aktivitas ini tertinjau secara berkala. Lalu ada pengujian screening berbasis sel atau in vitro, di mana digunakan untuk menyaring dan mengidentifikasi senyawa uji yang mempunyai efek sitotoksik yang langsung atau mempunyai efek pada proliferasi sel, yang pada akhirnya
menyebabkan kematian sel. Berikut adalah beberapa metabolik sekunder spesifik dan sumbernya. Yang pertama, ada dari spon laut. Spon laut atau Phylum Porifera dikenal sebagai salah satu sumber terkaya produk bioaktif laut, seperti alkaloid. Beberapa contohnya termasuk Carambecidin 800 dari Monacora viridis yang menunjukkan efek sitotoksik pada sel kanker payudara, serta hemiasterins, pascapicin, dan variolin yang juga memiliki aktivitas anti kanker. Senyawa lainnya juga ada Araguspongi C dari Extopongia yang menginduksi kematian sel kanker payudara. Terus ada juga dari karang lunak. Karang lunak merupakan sumber yang kaya akan diterpen, triterpen, dan steroid yang efektif melawan berbagai jenis kanker. Metabolik dari spesies seperti NepTSP sedang diteliti potensinya. Terus ada juga yang ketiga, ada dari alga atau rumput laut. Alga, terutama alga merah dan coklat, mengandung senyawa fitokimia seperti polifenol, flavonoid, dan terpenoid yang dapat menginduksi apoptosis atau kematian sel terprogram pada sel kanker. Polifenol dari rumput laut merah dapat melawan kanker dengan menginduksi apoptosis dan mengurangi stres oksidatif. Alga hijau Bornetella nitida juga dilaporkan berpotensi sebagai anti kanker dari mikroorganisme berasosiasi atau bakteri dan jamur. Ini khususnya jamur endopit yang berasosiasi dengan spon dan alga laut menghasilkan senyawa bioaktif yang menjanjikan, seperti kayak parioid A dan B dari jamur Peachimochis periotil bersifat sitotoksik terhadap beberapa lini sel kanker manusia. Terus ada juga Insulicolidia A dan turunan Cimamolida lainnya dari jamur Aspergillus ocariaceus juga menunjukkan sitotoksitas. Metabolik sekunder ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri bagi biota laut tersebut dan sedang dieksplorasi secara insentif sebagai agen kemoterapi alami untuk pengobatan kanker. Potensi senyawa anti kanker dari biota laut merupakan sumber daya alam yang kaya akan metabolik sekunder dengan potensi farmasi, terutama dalam pengembangan terapi anti kanker. Senyawa-senyawa ini menunjukkan aktivitas yang beragam, mulai dari menghambatkan polimerase mikrotubulus hingga menginduksi apoptosis. Sebagai contohnya ada hilocodrin B atau polister makrosiklik dari spon Helicorodia ocadai bekerja dengan menghambat polimerase mikrotubulus dan indukasi mitosis. Sementara turunannya yang kita kenal yaitu eribulin secara klinis telah digunakan untuk kanker payudara dan sarkoma. Metabolik lainnya seperti manoalidae atau alkaloid beta karbolin menargetkan leukemia dan melanoma dengan menghambat COX dan menginduksi apoptosis melalui penghambatan NF. Di samping itu, trabectedin atau alkaloid quinolin dari tunicata dan piltidepsi atau depsipeptida dari tunicata menunjukkan kemampuan untuk merusak alur minor DNA dan menginduksi apoptosis menargetkan sarkoma, leukemia, dan myeloma. Bahkan senyawa berbasis polisakarida seperti fucoida dari alga coklat pucus telah mengidentifikasi memiliki sel anti angiogenesis, menghambat proliferasi, dan menginduksi imunosupresi dan menjadikan bidang penelitian ini yang menjanjikan untuk melawan berbagai jenis kanker seperti kanker paru, usus, payudara. Secara keseluruhannya, metabolik dari organisme laut mewakili gudang molekul unik yang menjanjikan strategi baru untuk mengganggu jalur pertumbuhan dan kelangsungan sel hidup kanker tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme kerja anti kanker biota laut. Mekanisme pertama adalah induksi apoptosis. Pada mekanisme pertama, senyawa anti kanker dari biota laut bekerja dengan mengaktifkan apoptosis, yaitu proses kematian sel yang terprogram. Sel kanker biasanya menghindari apoptosis supaya tetap hidup dan terus berkembang. Senyawa seperti didemin B atau lameramin D dapat mengaktifkan enzim-enzim seperti caspase 3 dan caspase 9. Kedua enzim ini adalah pemicu utama yang memberi sinyal bunuh diri pada sel. Selain itu, senyawa ini juga dapat mampu merusak membran mitokondria. Ketika mitokondria terganggu, akan keluar molekul penting
seperti sitokrom C yang langsung menyalakan jalur apoptosis. Akibatnya sel kanker kehilangan perlindungan dan akhirnya sel kanker tersebut mati secara terprogram. Mekanisme kedua adalah penghambatan angiogenesis. Tumor hanya bisa tumbuh jika dapat mendapatkan suplai dari darah baru. Pembuluh darah baru inilah yang membawa oksigen dan nutrisi ke sel kanker, sehingga pertumbuhan tumor bergantung penuh pada proses angiogenesis. Senyawa seperti trabectedin atau squalamin mampu menurunkan produksi VEGF, yaitu faktor utama yang memicu pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor. Dengan kadar VEGF yang menurun, sel endotel tidak bisa berkembang menjadi pembuluh darah baru. Tumor akhirnya kekurangan nutrisi dan oksigen, membuat pertumbuhannya melambat bahkan terhenti. Mekanisme berikutnya adalah modulasi sistem imun. Pada kondisi normal, sel imun seperti sel T dan sel NK sebenarnya mampu mengenali dan membunuh sel kanker, tetapi pada banyak kasus, kanker mampu menekan sistem imun sehingga tubuh tidak bisa melawan dengan maksimal. Senyawa laut seperti marizomib dan largazole bekerja dengan meningkatkan respon imun tubuh. Caranya dengan menghambat proteasom, yaitu mesin penghancur protein dalam sel. Ketika proteasom dihambat, sinyal NFKB akan menurun. NFKB biasanya membuat sel kanker bertahan hidup. Kalau jalurnya dilemahkan, sel imun jadi lebih mudah mengenali sel kanker. Hal ini meningkatkan aktivitas pembunuhan oleh sel T, sitoksik, dan sel NK, sehingga kemampuan tubuh melawan kanker meningkat secara signifikan. Mekanisme keempat, gangguan mikrotubulus. Mikrotubulus adalah komponen penting dalam pembelahan sel. Tanpa mikrotubulus, sel tidak bisa memisahkan kromosom dan tidak dapat melakukan mitosis. Senyawa seperti halikodin B yang menjadi obat eribulin menghambat proses polimerase tubulin, yaitu bahan pembentukan mikrotubulus. Ketika mikrotubulus gagal terbentuk, pembelahan sel terhenti total. Sel kanker yang terus-menerus harus membelah menjadi tidak bisa melanjutkan hidupnya dan akhirnya masuk ke jalur apoptosis. Mekanisme ini sangat efektif terutama untuk kanker yang membelah cepat seperti kanker payudara atau limfoma. Mekanisme yang terakhir adalah inhibisi jalur sinyal onkogenik, yaitu jalur yang membuat sel kanker terus tumbuh dan bertahan hidup. Beberapa jalur yang sering terlibat adalah AKT, mTOR, NFKB, dan WNT atau beta-catenin. Jalur ini bekerja seperti tombol on yang selalu aktif, memberi perintah agar sel kanker tetap tumbuh, membelah, dan tidak mati. Senyawa seperti fucoidan dan lamelarin D dapat mematikan atau menekan aktivitas jalur ini. Misalnya, ketika jalur AKT dan mTOR ditekan, sel kanker akan kehilangan sinyal untuk tumbuh. Ketika NFKB dihambat, sel kanker menjadi lebih sensitif terhadap apoptosis. Dan ketika jalur WNT atau beta-catenin dimatikan, kemampuan sel kanker untuk membelah dan bermetastasis akan menurun. Dengan mematikan tombol pertumbuhan ini, sel kanker menjadi sangat lemah dan lebih mudah dihancurkan oleh terapi atau oleh sistem imun tubuh. Baik, kali ini saya akan membahas tantangan pengembangan senyawa anti kanker biota laut. Yang pertama, tantangannya berada di masalah pasokan. Ketersediaan organisme laut dalam jumlah besar sulit tanpa merusak ekosistem. Banyak mikroorganisme laut penghasil senyawa aktif hidup sebagai simbion. Misalnya bakteri dalam spons dan sulit dikultur secara murni.
Bahkan jika bisa dikultur, gen-gen biosintesis untuk metabolit aktif kadang tidak aktif di laboratorium gen senyawa tersembunyi atau silent, sehingga tidak menghasilkan senyawa yang sama seperti di alam. Yang kedua, budidaya dan kultur. Teknik budidaya atau aquaculture mungkin, tetapi untuk banyak organisme biologi yang kompleks belum cukup matang, terutama mikroba laut yang sangat spesifik kondisinya. Perlu strategi seperti co-cultivation, membudidayakan 2 atau lebih mikroba dan atau organisme bersama untuk meniru komunitas alam dan merangsang produksi senyawa baru. Yang ketiga, sintesis kimia atau semi-sintesis. Nah, senyawa dari biota laut terkadang sangat kompleks struktur kimianya. Banyak pusat kiral, rangka besar, membuat sintesis total sulit dan mahal. Untuk beberapa senyawa, pembuatan secara kimia atau semi-sintesis dibutuhkan agar pasokan cukup untuk uji klinis atau produksi. Desain ulang mungkin perlu agar senyawa lebih sederhana, namun tetap aktif supaya lebih praktis secara produksi. Yang keempat, skala dan ekonomi. Volume yang dibutuhkan untuk uji praklinis, toksikologi, dan uji klinis sangat besar, sedangkan yield senyawa laut sering rendah. Infrastruktur dan pendanaan yang diperlukan sangat besar untuk budidaya, reaktor, fermentasi, rekayasa genetik, sintesis kimia. Biaya yang tinggi membuat sulit menjamin profitabilitas, terutama di tahap awal. Resikonya kegagalan besar. Menurut artikel, agar marine rat bisa bersaing di pasar pasokan, harus ekonomis dan ekologi layak. Yang kelima, aktivitas biologi dan keamanan. Senyawa anti kanker dari laut mungkin sangat toksik atau sitotoksik dan harus dievaluasi untuk spesifisitas apakah menembak sel kanker atau juga sel normal. Menentu target mechanism of action bisa sulit karena struktur baru dan mekanisme yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Evaluasi farmakokinetik dan toksikologi perlu menyeluruh. Dan yang keenam, regulasi dan etika. Pengumpulan organisme laut bisa dibatasi oleh regulasi lingkungan atau konservasi. Isu hak akses genetik dan pembagian manfaat bisa muncul ketika sumber daya laut berasal dari wilayah negara tertentu. Oke, baik. Nah, kalau tadi saya sudah bicara mengenai tantangan, kali ini peluang apa sih yang didapatkan dalam mengembangkan senyawa anti kanker dari biota laut? Yang pertama, peluangnya adalah diversitas kimia yang besar. Nah, laut memiliki keragaman hayati yang sangat besar. Organisme laut menghasilkan metabolit sekunder unik karena tekanan lingkungan. Misalnya tekanan salinitas, kompetisi yang bisa menjadi senyawa anti kanker dengan mekanisme baru. Struktur ini unik. Ini bisa membuka target molekuler yang belum digunakan dalam terapi kanker. Nah, yang kedua, metagenomik dan genom mining. Analisis genom komunitas mikroba laut, metagenomi analis memungkinkan identifikasi gen biosintesis senyawa aktif tanpa harus kultur mikroba dalam kondisi alami. Teknik rekayasa genetik dan ekspresi heterolog atau memasukkan gen biosintesis ke host yang lain yang bisa dikultur. Bisa mengatasi pasokan dari sumber alam yang sulit. Yang ketiga, co-cultivation atau mixed fermentation. Dengan co-cultivation, senyawa tertutup bisa diekspresikan sehingga meningkatkan keragaman metabolit dan potensi menemukan senyawa anti kanker baru. Ini bisa meningkatkan yield senyawa yang sebelumnya sulit didapat melalui kultur tunggal. Yang keempat, sintesis dan derivatisasi. Kimia sintesis dan semi-sintesis memungkinkan produksi senyawa atau analog senyawa dengan struktur yang lebih sederhana, tetapi tetap mempertahankan
atau meningkatkan aktivitas anti kanker. Derivatisasi juga bisa memperbaiki sifat farmakologis. Misalnya, meningkatkan kelarutan, menurunkan toksisitas, meningkatkan selektivitas. Dan yang kelima, teknologi analis dan screening modern atau genom metabolik plus bioinformatika mempercepat penemuan senyawa bioaktif dari laut. High throughput screening atau HTS memungkinkan uji banyak senyawa dari ekstrak laut terhadap target kanker dengan cepat. Kombinasi dengan teknik konjugasi obat, misalnya antibody drug conjugation atau ADC, bisa memungkinkan senyawa laut yang sangat toksik diarahkan secara spesifik ke sel kanker, mengurangi efek pada sel normal. Yang keenam, keberlanjutan dan bioteknologi laut. Budidaya laut atau aquaculture dan fermentasi mikroba bisa menjadi jalur berkelanjutan untuk memproduksi senyawa secara massal. Rekayasa metabolik atau bioreaktor bisa dioptimalkan untuk produksi skala besar dengan dampak lingkungan yang minimal. Dan yang ketujuh, kolaborasi multidisiplin. Pengembangan obat anti kanker laut memerlukan kerjasama antara biolog laut, kimia alam, genetik, bioteknologi, dan perusahaan farmasi. Kolaborasi semacam ini membuka inovasi baru dan efisien. Keberadaan database dan pipeline seperti Global Marine Pharmaceutical Pipeline membantu melacak senyawa laut yang berada di tahap praklinis dan klinis. Ada beberapa obat anti kanker dari biota laut yang sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat seperti FDA di AS dan EMA di Eropa. Obat ini sudah tersedia di pasaran untuk penggunaan klinis ya. Yang pertama ada sitabarin, salah satu obat anti kanker turunan laut pertama yang disetujui, digunakan untuk mengobati berbagai jenis leukemia dan limfoma non-Hodgkin. Senyawa aslinya berasal dari spons laut. Yang kedua ada trabectedin. Obat ini dikembangkan dari senyawa yang awalnya diisolasi dari tunicata laut, Actinidia turbinata, sejenis hewan laut intervertebrata. Obat ini disetujui untuk pengobatan sarkoma jaringan lunak stadium lanjut dan kanker ovarium berulang. Nama dagangnya itu ada Yondelis ya. Yang ketiga ada eribulin mesilat. Nama dagangnya ada halaven. Senyawa ini adalah analog sintesis dari Helicodrin B yang aslinya diisolasi dari spons laut Helicondria ocadai. Nah, obat ini digunakan untuk mengobati kanker payudara, metastasis, dan liposarkoma. Yang keempat ada fludarabin, fosfat turunan nukleosida purin yang digunakan dalam kemoterapi kanker, juga berasal dari spons laut. Kelima, yang terakhir ada nelarabin. Nah, merupakan produk dari arage yang juga dikembangkan berdasarkan senyawa dari spons laut. Dari pembahasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa senyawa anti kanker dari biota laut merupakan aset farmasi modern yang sangat potensial dalam upaya penanggulangan kanker dengan menawarkan mekanisme kerja yang spesifik, efektivitas tinggi, serta peluang pengembangan terapi baru yang lebih aman bagi manusia. Terdapat tantangan besar dalam aspek produksi, uji klinis, bioetika, dan regulasi. Namun, inovasi teknologi rekayasa kinetika dan kultur mikroba serta kolaborasi multidisipliner diyakini dapat mempercepat pemanfaatan metabolit sekunder laut menjadi produk farmasi masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.